genre sports ini paling beda sendiri dibanding genre-genre lain. Nah, marketnya sports ini aja udah nggak begitu gede gitu ya, sangat niche banget. Dan itu pun masih dipilah-pilah, dipecah lagi dengan cabang olahraganya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya melihat saya kembali sama Speak. Jadi kalau sebelumnya aku sudah mengajak kalian untuk melihat, mengapresiasi lebih dalam para mangaka yang bikin karya tuh lebih dari satu. Sekarang masih mirip-mirip nih, aku pengen mengajak kalian untuk melihat dan mengapresiasi lebih dalam para mangaka serta seri-serinya mereka ini yang sayangnya kalau di Indonesia tuh kelihatannya kurang begitu digandrungi, kurang rame yang baca, yang nonton, yang suka. Padahal menurutku seri-seri mereka ini termasuk dalam genre seri, genre cerita fiksi yang paling sulit ditulis, paling susah untuk dibikin. Dan itu adalah genre sports. Kenapa seperti itu akan aku jelaskan, dan semoga bisa membuka mata kita semua untuk melihat, mengapresiasi lebih dalam kalau iya, bikin cerita olahraga itu nggak gampang sama sekali. Nggak cuma bikin cerita yang bagus, menarik, tapi juga berhasil dan laku di pasaran tentunya. Mari langsung kita mulai aja, silakan di like, share, subscribe kalau memiliki bahasan kali ini. Jangan lupa follow Instagram Sound Speak. Sebagai sahabat cinta anime, sebagai sama otaku, mari tes teknologi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Aku tahu ini subjektif banget. Setiap orang bakal punya pendapat pribadi. Mungkin akan ada yang bilang, kamu bilang bikin cerita komedi itu paling susah karena bikin orang ketawa dan bikin cerita yang lucu itu nggak gampang. Betul, nggak salah. Ada juga mungkin orang yang bilang bikin seri anime, bikin manga horor itu susah karena bikin cerita yang menakutkan, mencekam dan menghantui kepala orang-orang itu nggak gampang. Betul juga, nggak salah. Tapi kalau aku pribadi nih ya, aku pribadi akan bilang genre sport, genre olahraga itu adalah genre yang paling susah untuk ditulis. Aku bukan orang yang ngikutin banyak banget, yang emang suka banget, demen banget sama genre sports. Sama seperti kalian, banyak dari kalian, aku pun juga pilih-pilih kok. Nggak semua seri sports aku ikutin. Dan aku tentu sangat tidak atletis sama sekali gitu ya. Nggak suka olahraga banget sebenarnya. Tapi, setiap kali aku menemukan satu seri sports, aku coba ikutin, aku tuh sering kali merasa terguncang. Sering kali merasa terpukau karena kok bisa ya pengarangnya tuh bikin cerita kayak gini. Ceritanya tuh nggak cuman solid, nggak cuman bagus, seru untuk diikutin, tapi bahkan bisa laku di pasaran, punya fans yang besar, dan bahkan melegenda. Sampai ke taraf level legenda tuh menginfluence dunia nyata tuh bener-bener luar biasa menurutku. Karena genre sports ini paling beda sendiri dibanding genre-genre lain. Tantangannya itu ada 3 menurutku. Ketika kita mau bikin sebuah komik, sebuah manga bergenre olahraga. Tantangan pertama nih ya yang paling besar adalah double barrier. Kalau aku bilang istilahnya double barrier, lapisan untuk masuk gitu, orang tuh bisa suka itu ganda. Contohnya kayak gini, katakanlah aku suka genre mecha, meskipun nggak semua anime mecha aku tonton dan aku sukain, tapi seenggaknya kalau ada unsur robotnya, ada unsur mekanya, seenggaknya rasa penasaran itu ada. Pun ada dengan genre-genre lain, isekai, action, komedi, whatever, semuanya. Tapi kalau di olahraga tuh payung besarnya memang sports, olahraga. Tapi di setiap cabang olahraganya kan beda-beda. Setiap seri mengusung cerita dengan cabang olahraga yang beda-beda. Karena misal nih aku katakanlah gitu ya, aku nggak suka basket, ya udah nggak ngikutin slam dunk. Aku nggak suka balapan sepeda, ya udah nggak usah ngikutin Yowamushi pedal. Kayak yang aku jelaskan di video soal mangaka yang bikin lebih dari satu karya. Setiap genre itu punya marketnya sendiri. Nah, marketnya sports ini aja udah nggak begitu gede gitu ya, sangat niche banget, kecil banget, terkerucut sekali. Dan itu pun masih dipilah-pilah, dipecah lagi dengan cabang olahraganya. Setiap pembaca, setiap orang punya preferensi pribadi. Ada yang suka satu cabang olahraga, nggak suka cabang olahraga lain. Makanya aku bilang double barrier. Belum lagi, bisa aku bilang jadi triple barrier. Ketika ada orang itu milih-milih, ini seri sportsnya itu realistis atau enggak, ada super powernya atau enggak. Itu juga jadi permasalahan lagi menurutku. Karena kan lagi-lagi ya, setiap mangaka pasti punya ide dan visinya masing-masing. Ada yang pengen bikin cerita oke, real banget, realistis sekali. Ada yang bikin ditambahi bumbu-bumbu, kekuatan halilintar, kekuatan api, kekuatan dewa, apapun itu. Sama, lagi-lagi terpecah lagi nih. Bisa aja orang suka, oke, aku suka sepak bola, tapi aku nggak suka sepak bola yang ada super powernya, karena nggak masuk di akal, nggak realistis. Aku pilih, aku suka, aku ikutin seri sepak bola yang real. Makanya aku bilang
barriernya aja supaya orang yang nggak kenal serinya sama sekali tertarik untuk ngicipin, tertarik untuk mulai baca, tertarik untuk nyoba satu episode nonton, itu aja udah gede banget, tebel banget. Ditambah lagi kalau cabang olahraganya nggak begitu terkenal atau udah banyak yang make, terlalu sepi, marketnya juga nggak ada yang baca, nggak ada yang nonton, terlalu banyak yang udah ada, juga susah untuk penetrasi pasar baru. Itu tekanan yang pertama, tantangan pertama yang harus dihadapi ketika bikin seri sports. Tantangan yang kedua adalah template cerita. Aku selalu bilang semua karya di muka bumi itu pasti punya ciri khas, pasti punya identitas. Ketika identitas atau ciri khasnya tuh nggak kelihatan, nggak ada yang beda dari yang lain, maka jatuhnya akan jadi seri yang standar. Dan ketika serinya standar, besar kemungkinan orang-orang nggak akan lirik, nggak akan mau tertarik buat nyoba, nonton, baca, ngikutin. Dan inilah tantangan besar juga di seri sports, karena biasanya template awal permulaan cerita seri sports itu ada dua. Satu, si karakter utamanya itu cupu, lemah, tapi dia tuh pengen berhasil pada satu bidang olahraga tertentu. Maka akhirnya dia diajak atau dengan sukarela masuk ke sebuah tim, berkecimpung di sana, berlatih, akhirnya jadi hebat, jadi kuat. Itu yang pertama. Atau yang kedua, si karakter utamanya dari awal itu sudah berpotensi, dari awal sudah berbakat di satu bidang olahraga tertentu, tapi orang luar yang bikin masalah buat dia. Entah mungkin timnya kekurangan orang, entah mungkin timnya kurang berbakat atau nggak kompak, entah mungkin nggak disupport sama keluarganya, entah mungkin punya cedera atau trauma, whatever, apapun itu. Nanti akhirnya sering perjalanan semua masalah itu bisa diatasi, dan ya udah akhirnya bisa bertanding, bisa berlatih dengan maksimal. Nah, itu permulaannya tuh pasti dari sana, starting pointnya. Nggak selalu dan nggak semua, tapi silakan cek kebanyakan seri seperti ini apapun olahraganya. Belum lagi kalau di genre lain, twistnya tuh masih bisa banyak, alur ceritanya tuh bisa banyak. Katakanlah romance, bisa jadi ada cinta segitiga, bisa jadi ada netorare, bisa jadi cinta bertepuk sebelah tangan, bisa jadi kompetisi saling menyatakan cinta, whatever, banyak banget. Tapi kalau di sports, di olahraga, muarannya itu pasti cuma dua. Muarannya satu, lewat dua hal. Muarannya adalah mengangkat piala atau kemenangan. Caranya lewat dua, berlatih dan turnamen. Camp pelatihan sama turnamen itu pasti ada, hampir selalu ada di setiap seri olahraga. Dan itu kan memang esensi dari olahraga gitu kan. Pertandingan olahraga ya pasti seperti itu. Harus berlatih, harus bersiap, kemudian nanti bertanding, berjuang sekuat tenaga, menang, angkat piala. Kalaupun nggak menang, setidaknya ada perjuangan yang kita saksikan di sana. Jalurnya tuh udah pasti itu gitu loh. Makanya lagi-lagi tantangannya gede banget, susah banget ngebikin konflik-konfliknya itu jadi berbeda, jadi berbumbu, yang bikin ceritanya menarik diikuti, bikin ceritanya panas. Tantangan yang ketiga adalah perkara gerakannya. Namanya olahraga, seringkali itu kan pakai objek gitu ya, pakai bola, pakai roda atau apapun gitulah ya, yang bergulir dan semuanya tuh pasti cepet. Sedangkan kalau dalam manga, dalam komik, kan itu 2D gitu ya, 2D, nggak bisa bergerak, statis. Lagi-lagi itu tantangan besar ketika bikin sebuah cerita, ketika membuat sebuah konflik, sebuah drama dari serangkaian kegiatan yang pacingnya tuh cepet banget sebenarnya, tapi di saat yang sama penuh dengan detail dan strategi, dan bikin pembaca mengerti sekaligus merasakan ketegangan, keseruan ceritanya. Itu bukan hal yang gampang. Di saat kita sudah terbiasa dengan kehidupan nyata, ngelihat orang nge-shoot bola, ngoper bola, mukul bola, kayu sepeda, apapun semuanya gitulah ya. Kita sudah terbiasa melihat itu. Sekarang dikemas dalam bentuk 2D, dalam bentuk cerita bergambar, graphic novel. Percayalah itu bukan perkara mudah juga. Perkaranya tuh bukan sekedar bikin gambar orang berolahraga, tapi ada cerita di sana. Ada kisah, ada ketegangan yang pengen disampaikan, dan itu harus bisa dirasakan oleh pembacanya. Itu menurutku 3 tantangan, 3 perkara besar yang harus dihadapi oleh mangaka seri sports. Menurutku sih cuma ada di seri sports kayak gitu tadi gitu ya. Aku sih nggak kebayang kalau misal disuruh bikin cerita olahraga, karena di segala aspeknya itu susah, mulai dari ngebangun ceritanya sampai mengeksekusi ceritanya
itu banyak banget batu mulai dari kerikil sampai besar yang harus dilewati. Karena 3 alasan itu tadi yang sering kali banyak gitu ya, itu bikin sebuah seri udah dirasa nggak menarik, nggak terkenal, nggak dilirik, akhirnya nggak laku di pasaran, nggak berhasil, dan akhirnya nggak membekas sedikit pun. Kayak udah berlalu begitu aja. Gimana pendapat kalian? Apa genre paling susah dibikin gitu? Apa genre yang paling sulit untuk ditulis? Setujukah kalian sama aku? Apakah sport juga? Mungkin ada tantangan lain yang belum aku sebutkan? Silakan taruh aja di kolom komentar. Itu aja dulu untuk kali ini. Silakan lihat video dengan bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, share kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang kenal tidak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Kita saya menasan.